Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-hadithu al-khamis ashar. Hadis yang ke-15. Hadis ini dari jalan Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari jalan siapa? Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Beliau bersabda. Ya. Kata beliau, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Udah? Mafhum? Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Udah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Dia memuliakan tetangga. Jangan malah menyakiti tetangga. Dimuliakan tetangganya, dihormati, diberikan hak-haknya. Nanti akan dijelaskan. Mafhum? Kemudian selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ya, hadis ini riwayat siapa? Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada 3 perintah Nabi. Dalam hadis ini ada berapa perintah? Ada 3 perintah. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perintah pertama, Nabi perintahkan untuk berkata baik atau diam. Yang kedua, perintah untuk memuliakan tetangga. Perintah ketiga, Nabi perintahkan untuk apa? Memuliakan tamunya. Jelas? Nah, sekarang tema hadis. Maudhu'ul hadis bayanu ba'dil adab allati hiya min khisal iman al-wajibah. Penjelasan tentang sebagian adab. Tema hadis yakni penjelasan tentang sebagian adab-adab Islam. Penjelasan tentang sebagian adab-adab Islam yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam keimanan. Merupakan sifat-sifat yang wajib dalam
keimanan. Maka sebutkan man kana yu'minu billah, iman, wal yaumil akhir. Ini sifat yang wajib nih. Ya. Penjelasan tentang sebagian adab-adab Islam yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam keimanan. Sudah belum? Khalas? Yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam keimanan. Yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam keimanan. Yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam apa? Dalam keimanan. Alas? Yang merupakan sifat-sifat yang wajib dalam keimanan. Sekarang syarahnya. Ya. Syarahnya, penjelasannya. Sekarang penjelasan hadis, makna hadis. Sekarang makna hadis. Hadzal haditsu yubayyinu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan minal adabil islamiyyati al-wajibati wahia. Di dalam hadis ini Rasul menjelaskan sejumlah adab-adab Islam yang wajib. Di dalam hadis ini Rasul menjelaskan sejumlah adab-adab Islam yang wajib. Wahadil hadithu yubayyinu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan minal adabil islamiyyatil wajibati. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan sejumlah adab Islam yang wajib. Yaitu yang pertama, adab Islam yang wajib yang pertama. Ini ada 3 adab. Ada 3 adab Islam yang wajib. Yang pertama as-sukutu anisyar wa ida'atuhu wa nashruhu. Yang pertama as-sukutu anisyar, ya, diam dari berbicara, diam dari berbicara tentang keburukan. As-sukutu anisyarri wa ida'atihi wa ida'atuhu wa ida'atihi wa nashrihi. Diam dari berbicara tentang keburukan. Berarti nggak boleh bicara keburukan. Dan tidak menyebarkannya dan memperluasnya. Masih yang pertama. Tidak menyebarkannya dan tidak memperluasnya, disebarluaskan. Ya. Tidak menyebarkannya dan memperluasnya. Tidak menyebarkan dan tidak menyiarkan, tidak memperluas, menyebarluaskan. Nah, ini yang pertama. Adab yang pertama yakni berbicara benar, berbicara apa? Baik. Tidak berbicara buruk. Ini masih yang pertama. Berbicara baik, artinya diam dari berbicara keburukan dan tidak menyebarkannya dan menyebarluaskannya. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu mah tambahan keterangannya, jangan dicatat. Udah? Yang kedua, tadi yang pertama hanya sampai as-sukutu anisyari wa ida'ati wa nashrihi. Diam dari berbicara tentang
keburukan, membicarakan keburukan atau berbicara buruk, bicara kotor. Dan tidak menyebarkannya dan tidak memperluasnya. Yang kedua, ikramul jari bi itaihi haqqahu wal imsaki an adahu fa in kana musliman qariban falahu salasatu huquq al jiwar wal islam wal qarabah wa in kana musliman falahu haqqan al islam wal jiwar wa in kana kafiran falahu haqqun wahid haqqul jiwar. Memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Mada tabhas ya Salman? Dari buku dan Kurasa wala kitab? Kurasa wala kitab? kamus bahasa Arab. Taib. Memuliakan tamu dengan memberikan haknya. Memuliakan tetangga, bukan tamu. Ini masih yang kedua ya. Memuliakan tetangga dengan memberikan haknya. Dengan memberikan haknya dan menahan diri dari mengganggunya. Jadi memuliakan tetangga itu ada dua. Ya, ada dua. Memuliakan tetangga ada dua ya. Pertama, memberikan haknya. Memberikan haknya. Yang kedua, tidak mengganggunya. Tidak mengganggu. Ini memuliakan tetangga. Udah? Ikramul jar bi itaihi haqqahu wal imsaki an adahu. Memuliakan tetangga dengan memberikan haknya dan menahan diri dari mengganggunya. Menahan diri dari mengganggunya. Udah belum? Jika tetangga kita seorang muslim dan masih kerabat, masih keluarga. Jika tetangga kita seorang muslim dan masih kerabat, maka ia punya 3 hak. Jika tetangga kita seorang muslim dan masih kerabat, masih saudara, masih kerabat kita. Misalnya paman, ya bude, pak ade itu namanya kerabat. Atau kakek gitu misalnya. Atau siapa, semuanya masih kerabat. Jika tetangga kita seorang muslim dan masih kerabat, maka ia memiliki 3 hak. Ia memiliki tiga hak. Yakni hak tetangga, ya, yaitu hak tetangga, hak Islam dan hak kerabat. Hak tetangga, hak Islam dan hak kerabat. Hak kerabat. Udah? Kalau tetangganya seorang muslim dan masih kerabat. Jelas? Ya. Kemudian wa in kana musliman falahu haqqan. Ya, enggak, masih yang kedua. Jika tetangganya adalah seorang muslim. Artinya bukan, yakni bukan kerabat. Tetangga kita seorang muslim, seorang muslim, bukan kerabat. Jika tetangga kita seorang muslim
berarti yang bukan kerabat ya, tetangga kita seorang muslim, maka baginya dua hak. Ya, baginya ada dua hak, yaitu hak Islam dan hak tetangga. Hak Islam dan hak tetangga. Ya, ini kalau tetangganya hanya muslim bukan kerabat. Jadi haknya ada dua, hak tetangga dan hak Islam. Sudah? Jika tetangganya seorang muslim. Wa in kana kafiran falahu haqqun wahid. Jika tetangga kita orang kafir, maka ia memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika tetangga kita orang kafir, maka ia memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jadi tetangga itu ada 3 macam ya. Ada 3 jenis tetangga. Tetangga itu ada berapa? Ada tiga macam tetangga kita. Pertama, muslim dan kerabat dan masih kerabat. Maka ada berapa hak? 3 hak. Hak Islam, hak tetangga, dan hak kerabat. Hak Islam misalnya kalau sakit tengok, kalau meninggal jenguk, ya, kemudian kasih salam, itu hak Islam. Ya, kemudian hak tetangga, misalnya kalau kita masak dikasih berhak untuk diberikan hadiah, itu yang paling berhak, itu hak tetangga. Ya, kemudian hak Islam, hak kerabat, yaitu disambung silaturahminya. Ya, nggak boleh diputus. Hak kerabat tuh, ya, di antara hak kerabat yaitu menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat atau saudara-saudara kita. Ya, ini kalau muslim dan masih kerabat. Yang kedua, hanya muslim aja, bukan kerabat. Ini yang muslim. Maka berapa haknya? Dua hak. Hak Islam dan hak tetangga. Hak Islam dan hak tetangga. Hak Islam tadi kasih salam, kalau sakit dijenguk, itu hak Islam. Sesama muslim kayak gitu. Hak tetangga diperlakukan dengan baik, tidak boleh diganggu. Ini kalau tetangganya seorang muslim. Yang ketiga, tetangganya orang kafir. Maka haknya berapa? 1 hak. Yaitu hak apa? Hak tetangga aja. Tidak punya hak kerabat, tidak punya hak Islam. Ada orang kafir, nggak ada haknya. Kita hanya berhak berbuat baik. Kalau kita punya hadiah, kita kasih dia. Ya, di rumah kita ada pohon-pohonan, ada buahnya, kita kasih sebagai hadiah. Itu hak dan tidak boleh diganggu, nggak boleh berisik, nggak boleh mengganggu tetangga. Itu hak tetangga. Itu kalau tetangganya orang ya. Ketiga, ada yang muslim juga, masih saudara, masih kerabat. Ada yang hanya orang muslim aja. Seperti sekarang banyak kan kita kayak gitu, punya tetangga orang muslim, tetangga sesama kaum muslimin. Yang ketiga, tetangganya orang kafir, maka dia tetangganya hanya satu. Sekarang yang sifat ketiga, ada petiga. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu.
Enggak? Yaitu apabila engkau kedatangan tamu. Apabila engkau kedatangan tamu, fa idza nazala bika dhaifun wa anta halun bi baladika mustaqirun bi baitika wa huwa marun fa huwa gharibun muhtajun ila kira wal ikram wal bashasha. Ya, yaitu apabila engkau kedatangan tamu, ya singgah, mampir, tamu itu mampir datang. Ya, dan engkau berada di rumahmu. Ya, dan kau berada di rumahmu. Sudah? Maka dia butuh. Ya, maka dia butuh untuk dijamu. Ya, butuh dijamu, ya, diberikan suguhan, dimuliakan dan diperlakukan dengan baik, dengan sopan. Butuh dijamu, dimuliakan dan diperlakukan dengan sopan, dengan baik. Ya. Dan ya, maka dia butuh untuk diberi jamu, ya, disuguhi, dimuliakan dan diperlakukan dengan baik. Dengan tidak cemberut mukanya, nggak boleh. Ya, menemui tamu dalam keadaan wajah kita ceria. Jangan ada tamu mukanya asem, ya pulang cepet tamu ntar. Cepet pulang, sok. Ya, mafhum? Pada tamu datang, ya, jauh, maka dimuliakan. Nah, iya, diperlakukan dengan baik. Dan diperlakukan dengan baik. Nah, ini dia, ya. Waktu sudah mau habis. Berarti, ya, ini hadis yang keberapa? Hadis ke-15 tentang adab-adab Islam, di mana Rasul mengajarkan kita tentang adab Islam ini. Dan di antara adab tersebut ada 3. Yang pertama, berkata baik. Kalau berkata baik, maka tidak boleh berkata yang sia-sia, yang tidak baik. Ya, berkata kotor tidak boleh. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berarti nggak boleh berkata apa? Nggak boleh berkata jorok, kotor, nggak boleh. Adab Islam itu ucapannya baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam aja udah. Diam. Supaya tidak berkata tidak baik. Maaf. Yang kedua, ya, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan tetangga ada 3 macam. Ada yang tetangga itu muslim dan masih kerabat, ada tetangga itu yang hanya orang muslim aja, ada tetangga juga yang orang kafir. Nah, yang ada ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Kalau ada tamu, kita muliakan, disuguhi, ya, diperlakukan dengan baik, tidak dicemberutin, ya, dan seterusnya. Jelas? Ya, maka selesailah, ya, hadis ke-15. Subhanaka